Pagi hari ini saya memberi judul khotbah saya Finding and Growing in God's Love. Menemukan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Menemukan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Pertanyaan pagi hari ini, kenapa kok memakai kata menemukan? Kenapa kita harus bicara kasih Tuhan? Kita harus bicara tentang menemukan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Saya mau tanya dulu ya Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu dengan jujur pagi hari ini bisa berkata dan angkat tangan bahwa Tuhan itu baik dalam hidupku? 1, 2, 3, silahkan. Tuhan itu baik dalam hidupku. Puji Tuhan ya. Pertanyaan kedua saudara, saya mau tanya dari Bapak Ibu, berapa banyak yang bisa dengan jujur berkata bahwa Anda yakin bahwa Tuhan itu baik setiap hari tanpa pernah meragukan? Setiap hari. Setiap hari. Oke. Luar biasa Bapak Ibu. Setiap hari. Saya mau tanya lebih tidak lagi ya. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang yakin setiap detik dalam hidup Anda tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan? Oke, saya nggak berani angkat tangan, saudara. Karena jujur, kadang saya tidak bisa dengan jujur bilang Tuhan itu baik di setiap detik. Akan ada hari-hari di mana Bapak Ibu pernah nggak punya pertanyaan seperti ini? Pastor, kalau Tuhan itu baik dalam hidupku, kenapa keadaanku seperti ini? Kenapa kondisiku seperti ini? Kenapa pergumulanku seperti ini? Kenapa jawaban doa yang aku nantikan belum datang? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya-tanya, saudara? Masih yakin setiap hari, setiap detik bahwa Tuhan itu baik? Amin. Amin itu artinya jadilah demikian, ya gitu ya. Jadilah demikian. Saudara, jujur, kalau secara jujur, akan ada momen di mana kita dalam tanda kutip bisa saja meragukan. Walaupun kita sudah menaruh iman percaya kita pada Tuhan. Ada situasi, ada momen dalam kehidupan di mana kita bertanya, Tuhan, Engkau itu di mana? Bahkan pertanyaan lebih ekstrim, Tuhan, Engkau tuh ada apa enggak sih? Kalau ada, kenapa kok Engkau biarkan masalah begitu banyak dalam kehidupanku? Kenapa yang ini enggak Engkau jawab? Pagi hari ini saya mau mengajak kita, kalau itu adalah jeritan hati Bapak Ibu, dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan pernah mengalami seperti itu, saya mau mengajak kita untuk menemukan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sama-sama yuk katakan yuk, menemukan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan. Menemukan. Saudara, saya tertarik untuk membaca sebuah perikop di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6. Ini ada sebuah kisah yang luar biasa yang pagi hari ini saya berdoa jadi jawaban buat kita semua. Saya berdoa supaya Roh Kudus akan bantu setiap kita boleh memahami apa yang jadi point of view-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan di Yohanes 11 yang pertama dikatakan ada seorang yang sedang apa? Sakit, ya, sedang ada masalah. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, siapa kedua perempuan itu?
Marta dan Maria, betul. Mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, perhatikan kata-katanya, Dia yang engkau kasihi sakit. Nangkep ya? Tuhan, Dia yang engkau kasihi. Jadi membuat klaim bahwa Lazarus itu dikasih Tuhan, betul? Tapi kenyataannya dia sakit. Sakit, betul ya? Setuju ya? Sakit. Ayat 4, kita lanjutkan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5. Saya garis bawahi ayat ini. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tadi beritanya gimana waktu ngirim pesan? Yesus, Lazarus, orang yang engkau kasihi, sakit. Betul ya? Dan itu bukan klaim satu pihak. Kita baca di ayat 5, kita baca keterangan Alkitab mengatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ini bukan kayak ini ya saudara, kalau zaman sekarang anak-anak muda seringkali gitu, wah itu siapa? Oh itu pacar saya gitu ya. Wah ganteng banget dia pacar saya. Tapi klaimnya cuma sepihak gitu. Begitu ditanya sama orang itu siapa? Oh itu mah cuma teman saya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Gimana saudara kalau Anda digitukan? Saya ini sahabatnya loh. Begitu ditanya orang itu bilang, enggak kamu cuma biasa aja. Begitu. Tapi Yesus di sini dikatakan dia berkata memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi confirm ya saudara ya, setuju ya bahwa Yesus mengasihi Lazarus, setuju? Setuju ya? Mari kita baca ayat berikutnya. Ayat 6. Nah ini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yuk sama-sama katakan kata namun. 1, 2, 3. Namun. Bapak Ibu kalau belajar dalam bahasa Indonesia, kata namun itu artinya apa? Tetapi. Jadi apapun yang terjadi sebelumnya, seolah-olah yang setelah kata namun itu lebih penting. Betul nggak? Betul nggak? Saya suka berdoa, tetapi sering ngomel-ngomel. Orang lebih fokus mana? Berdoanya atau ngomel-ngomelnya? Ngomel-ngomelnya, betul ya? Jadi kata namun itu penting, perhatikan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, iya siapa? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Wow. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Oh, jumlahnya kok jadi tambah sedikit ya, saudara ya. Amin, saudara ya. Tapi dikatakan firman Tuhan, namun Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Nah, seringkali kita mau mendefinisikan kasih Tuhan itu dengan namanya ketiadaan masalah, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengasihi saya, berarti kita tidak ada masalah. Walaupun kita dikasih Tuhan, saya mau katakan gini, walaupun kita dikasih Tuhan, tidak berarti bahwa kita kebal masalah atau dikecualikan untuk tidak mengalami masalah. Silakan, bisa ngikuti.
Walaupun kita dikasih Tuhan, tidak berarti bahwa kita ini kebal terhadap masalah atau dikecualikan untuk tidak mengalami masalah. Setuju nggak? Ini yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Walaupun dikasihi, tapi tidak berarti bahwa kita kebal atau dikecualikan. Oh iya, saya mengasihi. Yang ini enggak usah ngalami masalah deh. Enggak loh. Firman Tuhan dengan jelas itu tidak dikecualikan. Nah, ini yang berikutnya lagi begini. Seringkali kita menganggap ukuran Tuhan mengasihi kita itu dengan, yuk baca sama-sama yuk, dengan kecepatan jawaban doa yang kita terima. Loh kalau Tuhan mengasihi, kok enggak dijawab? Wah berarti Tuhan enggak mengasihi. Nah, pertanyaannya begini, saya mau kita pagi hari ini jujur pada diri kita sendiri. Boleh? Boleh? Saya mau ngajak kita untuk refleksi jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak dari Bapak Ibu dalam hati pernah begini? Saat Anda mengalami sakit, Anda mengalami musibah, mengalami penderitaan, pernah gak bertanya kepada Tuhan, kenapa kita mengalaminya? Atau seringkali yang keluar dalam pikiran kita adalah gini, waduh aku kurang apa ya? Kayaknya aku kena musibah karena kurang doa kayaknya. Pernah Bapak Ibu? Wah aku pasti kurang baca Alkitab. Makanya saya kena musibah. Atau apalagi, begitu kita kena masalah gitu ya, kok tiba-tiba kesehatan hilang gitu. Anda bertanya, wah aku mesti kurang apa ya? Aku kurang pelayanan mungkin. Kurang melakukan ini. Sounds familiar? Mulai familiar ya Bapak Ibu ya? Bertanya-tanya dalam pikiran kita. Saya mau kasih tahu kebenarannya pagi hari ini bahwa statement ini benar Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu tidak bergeser naik turun berdasarkan performa kita. Kasihnya itu sempurna dan terbukti di kayu salib. Kasih Tuhan tidak bergeser naik turun berdasarkan performa kita. Kasihnya itu sempurna dan terbukti di kayu salib. Saya mau baca dalam Roma pasal 5 dalam versi mudah dibaca. Dikatakan, tetapi Kristus mati untuk kita ketika, kapan? Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Dengan jalan itu, Allah menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Seringkali yang kita definisikan adalah Tuhan mengasihi kita, itu kalau kita aman. Ada perlindungan Tuhan, berkatnya lagi melimpah, itu Tuhan mengasihi kita. Nah pertanyaannya pada waktu ada pergumulan, kita seringkali yang keluar adalah, wah ini ada apa ini, kurang apa ini? Apa yang salah dengan hidupku? Motivasi yang keluar mulai apapun yang kita lakukan, kita doa, kita kasih persembahan, motivasinya apa? Karena takut. Takut semakin dikutuk. Ya. Tanpa sadar Bapak Ibu, pola pikir seperti zaman nenek moyang kita yang masih menyembah dewa-dewa itu kebawa sampai sekarang. Ya betul nggak? Zaman dulu itu kan kalau panen gagal, bilang apa? Wah kurang doa. Kurang ngasih sesajen sama Dewi Sri gitu. Kurang ini. Terus kita dulu diajar, mungkin yang dari budaya Tionghoa, harus sembayang sama leluhur. Kalau enggak sembayang, kamu nanti tidak diberkati, betul enggak? Cara berpikirnya begitu. Jadi pada waktu ada sesuatu yang gagal atau dalam tanda kutip sial dalam hidup kita, kita bilang, wah kurang apa ya? Aku lupa apa ya? Tadi lupa doa. Benar enggak, saudara? Padahal kebenarannya adalah kasih Tuhan itu tidak bergeser. Saya mau panggil anak saya pagi hari ini, Joel. Joel, can you come forward? Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu
sebuah analogi yang membuat kita bisa lebih mengerti kasih Tuhan. Ya, Joel, ini sekarang tingginya hampir setinggi saya ya Bapak Ibu ya. Umur berapa Joel? 14 tahun. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu dan saya mau tanya sama Joel juga ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya mengasihi Joel, Anda yakin nggak? Yakin ya? Terima kasih ya. Kayaknya kalau nggak yakin, yakin. Joel yakin, Papa mengasihi Joel. Ya Pak, jawaban jujur ya. Oke, setelah mikir lama saudara ya. Nah saudara, pernah nggak Joel berpikir pada waktu Joel lahir, pernah nggak Joel itu minta sama papa, aku tolong dong sekolahin gitu. Pernah nggak? Nggak pernah mikir ya. Fakta bahwa papa mengirim Joel ke sekolah yang terbaik, sekolah yang bagus, sekolah mahal, Joel pernah minta nggak? Nggak pernah. Joel pernah minta nggak? Aku minta makan yang begini. Pernah nggak menuntut itu? Nggak pernah. Kenapa? Karena sebelum dia lahir, bahkan pada waktu dia masih di kandungan istri saya sudah mengasihi anak saya. Betul nggak? Bapak Ibu yang punya anak setuju nggak? Apakah anak Bapak Ibu perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu supaya Bapak Ibu mengasihi anak-anak? Enggak. Betul? Percaya? Jadi apapun yang Joel lakukan tidak menggeser kasih saya. Paham ya? Tidak menggeser kasih saya. Tapi saya sudah mengasihi Joel dari dalam kandungan. Oke? Pertanyaannya gini, saudara. Ada sebuah statement saya mau sampaikan dulu. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menambahkan kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk sama-sama katakan apa? Mengurangi atau menambahkan kasih Tuhan kepada kita. Kasihnya utuh dan sempurna. Amin? Amin Bapak Ibu? Nah ini sebuah analogi yang mungkin tidak sempurna ya. Tapi kurang lebih Bapak Ibu bisa membayangkan. Dia nggak perlu lakukan apa-apa untuk saya melakukan mengasihi dia. Betul ya? Nah begitu juga Tuhan kepada kita. Thank you Joel. Beri tepuk tangan buat Joel ya. Nggak ada satupun yang dia bisa lakukan, yang dia bisa bayar untuk menerima kasih saya. Tapi Tuhan sudah mengasihi kita. Kasihnya utuh dan sempurna. Amin. Masalahnya begini saudara, pertanyaannya belum terjawab mungkin buat Bapak Ibu. Nah, terus kenapa masalah? Kalau kita mendengar itu, kasihnya sempurna, saya mau ajak kita untuk berhati-hati karena ada ekstrim yang satunya Bapak Ibu. Nah tadi yang saya jelaskan adalah saya sebut dengan namanya apa ini? Spirit religius ya, apa nih? Agamawi. Jadi kasih Tuhan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan ini, Tuhan nggak mengasihi kita, Tuhan nggak membela kita. Ya, semuanya berdasarkan performa. Tapi ada sisi satunya, Bapak Ibu, yang kita harus hati-hati, yaitu sisi ekstrimnya namanya apatis. Apatis ini kurang lebih ngomong gini, Tuhan kan sudah mengasihi saya, setuju? Tuhan kan sudah menerima saya. Tuhan sudah mengasihi sebelum saya bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, ngapain saya harus berusaha menyenangkan dia? Buat apa saya berdoa? Buat apa saya baca Alkitab? Buat apa saya beribadah? Buat apa saya melayani? Buat apa saya ngasih persembahan? Kalau itu tidak mengubah kasih Tuhan. Bisa paham ya Bapak Ibu ya?
Nah ini ekstrim yang satunya yang bahaya juga Bapak Ibu. Karena kita berpikir, wah nggak perlu dong, nggak perlu melakukan apa-apa. Saya mau ajak kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Menarik sekali dikatakan, demikian aku telah mengasihi kamu, ada kalimat perintahnya, yaitu apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi tidak berhenti kepada kita ini menerima kasih Tuhan, tapi ada perintah jelas. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, apa maksudnya? Saudara, saya mau mengatakan gini, bahwa doa, saat teduh, dan pelayanan itu tidak menambah kasih Tuhan kepada kita. Saya ulangi. Doa, saat teduh, dan pelayanan itu tidak menambah kasih Tuhan kepada kita. Karena kasihnya sempurna. Amin. Kita sudah belajar itu ya. Tapi, perhatiin. Tetapi semuanya itu menumbuhkan kasih kita kepadanya. Tetapi semuanya itu menumbuhkan kasih kita kepadanya. Dan itulah yang menyenangkan hatinya. Ya, jadi jawabannya, lu kan saya nggak perlu ngapa-ngapain, nggak usah pelayanan lah, ngapain baca Alkitab, Tuhan ngasih saya. Betul, kasihnya sempurna, tidak perlu kita ngapa-ngapain. Tetapi kasih kita yang perlu bertumbuh. Amin. Yang coba bilang ke kanan kirinya, perlu bertumbuh. Yang bertumbuh siapa? Kita. Bukan dia, kita yang perlu bertumbuh. Joel sekali lagi tidak perlu melakukan apa-apa untuk jadi anak saya, saudara. Enak ya, saudara, kasih karunia namanya gitu. Tapi bisa nggak dia membuat hal-hal yang menjengkelkan kita? Yang membuat kita marah, sebagai orang tua kesel gitu. Bisa nggak? Bisa. Dan apa yang terjadi pada waktu kesel? Jaraknya, namanya fellowship-nya menjadi lebih renggang. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ngomong sama anak, terus anaknya selalu bantah, selalu melawan, selalu dibilangi sesuatu nggak mau, kira-kira apa yang terjadi? Ya sudahlah, kamu hidupmu sendiri, kira-kira mungkin begitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Fellowship-nya jadi jauh, jadi renggang. Apakah orang tua saudara berhenti mengasihi? Enggak. Apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Enggak. Tapi yang rugi adalah siapa? Kita sendiri, saudara. Doa dan saat teduh itu melekatkan kita kepadanya. Memuji dan menyembah itu menyukakan hatinya. Melayani itu mengobarkan ya, bukan mengorbankan apinya dalam hidup kita. Puasa itu membuat kita semakin peka kepadanya. Sekali lagi, tapi itu bukan sebuah syarat untuk mendapatkan kasihnya, tapi adalah respon rasa syukur kita kepada kasihnya yang sempurna. Saya mau ajak lagi kita masuk dalam analogi saya sama anak saya, saudara. Luar biasa ya, Tuhan itu saya bersyukur kasih kita hidup di dalam keluarga. Lahir di dalam keluarga. Karena akan sangat sulit sekali untuk menjelaskan kasih Tuhan tanpa konteks keluarga atau home atau rumah, Bapak Ibu. Dia tadi bisa menjengkelkan saya enggak? Bisa ya? Bisa ngelawan enggak? Bisa ya? Betul ya? Membuat fellowship kita jauh.
Nah kalau fellowship-nya jauh, yang rugi itu sebetulnya siapa? Yang rugi yang paling besar siapa? Anaknya, Joel. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita yang rugi, saudara. Kalau hidupnya kita melawan, hidupnya kita nggak mau deket sama Tuhan, Tuhannya nggak berubah, kasihnya tetap sempurna. Yang kita rasakan bisa berubah, saudara. Paham ya? Paham ya? Jadi ini adalah merupakan respon doa syukur kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan sekali lagi, bukan diukur dari hidup kita kebal dari masalah atau tidak. Tetapi dari kepastian bahwa masalah terbesar kita, yaitu dosa, telah dituntaskan di atas kayu salib. Saya akan pelan-pelan bawa kasih saya kira-kira sekitar 15 menit lagi, saudara ya. Setuju ya bahwa kasih Tuhan itu tidak berubah. Tapi kita yang bisa membuat apakah kita ini renggang apa enggak, itu tergantung dari kita. Paham ya sampai sini ya? Bisa mengikuti, amin? Ya, bisa ngikuti ya. Nah terus begini, kita lihat kelanjutannya di dalam Yohanes 11 ayat 20 sampai 22 cerita ini. Yohanes 11 ayat 20 sampai 22 dikatakan ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Lanjut di ayat 32, saya akan loncat. Dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada, dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Dan ini ayat yang paling terkenal di dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Maka menangislah Yesus. Kenapa dia nggak selesaikan masalahnya ya? Kenapa dia menangis ya? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan nggak selesaikan masalah saya kalau dia mengasihi saya? Ada satu berkat rohani yang luar biasa yang harus nangkep pagi hari ini. Berkat terbesar itu dalam kehidupan kita adalah namanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh Ibu, coba saya ajak kita untuk membayangkan situasinya. Ini semua sudah kumpul semua, sudah pada nangis semua. Tuhan Yesus tanya, di mana engkau baringkan? Di sana. Maka menangislah Yesus. Dan kita baca ayat selanjutnya, bahwa habis itu Yesus memanggil Lazarus dan membangkitkan Lazarus. Pertanyaan saya, pertanyaan kritis buat kita. Yesus itu pura-pura nangis apa beneran nangis? Tuhan Yesus itu beneran sedih atau cuman pura-pura sedih karena orang sedih? Alkitab saya dengan jelas berkata, masgullah hatinya dan dia menangis. Artinya apa? Tuhan mengatakan, aku mengerti perasaanmu. Paham nggak Bapak Ibu? Padahal Bapak Ibu, beberapa menit kemudian bakal terjadi mujizat. Coba ya, kita bayangkan kalau Anda di posisi Tuhan Yesus. Anda sudah tahu bahwa Anda akan bikin mujizat. Terus Anda lihat orang nangis. Kira-kira akan ngomong apa? Udah, enggak usah nangis, ngapain sih? Enggak usah lah. Enggak usah cengeng-cengeng lah. Kamu enggak tahu aku siapa. Aku bisa kok. Gampang itu. Bisa enggak Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Ah, masalah kayak gitu aja ditangisi. Gampang. Dia akan buat mujizat loh Bapak Ibu.
Tapi kita baca dengan jelas di teks kita hari ini, maka menangislah Yesus. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan? Bahwa Tuhan itu menyertai kita, dia betul-betul mengerti perasaan, berempati di dalam kehidupan kita. Saudara. Amin. Dia betul-betul menangis. Bahkan momen sebelum dia akan melakukan mujizat. Saudara. Empati adalah bahasa kasih yang membuat orang lain merasa dilihat, didengar, dan dimengerti. Seperti Yesus yang menangis bersama kita sebelum memberi keajaibannya. Coba biarkan kata-kata ini masuk dalam kehidupan kita ya. Tuhan itu mau menyampaikan, Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Dia menangis bersamamu, dia merasakan dukamu, yang dia tidak pernah meninggalkanmu sekalipun. Saya minta tim Present Worship bisa maju ke depan ya. Pertanyaannya, iya dia menyertai, tapi kenapa masalahnya belum beres? Bapak Ibu pernah nggak bertanya gitu? Wah saya setuju Pastor, Tuhan Yesus itu menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita. Cuma masalahnya enggak punya duit ya tetap enggak punya duit, gitu kan. Masih sakit ya tetap sakit. Terus maksudnya apa? Nah disinilah saya mau ngajak kita untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Gimana caranya kita menumbuhkan kasih Tuhan? Kita baca kelanjutannya Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu tinggal, sama-sama katakan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya, jikalau kamu akan menurut seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Anak saya punya keputusan, apakah dia punya fellowship yang dekat dengan saya apa enggak. Pada saat dia datang, dia bilang, terima kasih Pak, sudah kasih yang terbaik. Dia menyempatkan waktu gitu ya, dia misalnya enggak sibuk dengan handphonenya, atau dia ngajak saya ngobrol. Hati saya disenangkan enggak Bapak Ibu? Hati saya disenangkan enggak? Disenangkan. Dan biasanya kalau hati orang tua disenangkan, sebelum anaknya minta, itu sudah diberikan terlebih dahulu. Setuju Bapak-Bapak? Setuju Bapak Ibu? Gampang ya. Wah begitu datang, coba bayangin ya Pak Budi pulang ke rumah, terus tiba-tiba Valen datang. Papa I love you gitu ya, terima kasih gitu ya. Wah belum apa-apa langsung, wah ada apa ini gitu ya. Wah jadi senang berbunga-bunga, senang banget. Dan pada waktu itu terjadi, tangan Tuhan itu enggak jauh dalam kehidupan kita. Pertolongannya itu enggak jauh dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus ngerti bahwa tinggal di dalam kasih-Nya itu membuat Tuhan itu bekerja secara bebas di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita hidup dalam ketaatan. Sekali lagi bukan karena supaya kita ini dikasihi. Tapi ini meresponi kasih Tuhan terhadap kita. Dan pada waktu kita melakukan itu, kita sendiri yang merasakan kasih kita bertumbuh kepadanya, Bapak Ibu. Amin. Sangat penting untuk kita pahami. Bahkan Tuhan Yesus rela ditinggalkan, supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Ia rela mengalami keterpisahan dari Allah, supaya kita dapat hidup menikmati hadirat-Nya untuk selamanya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 11, 43-44, endingnya adalah ini, saudara. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus berkata kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Bapak Ibu, Lazarus mengalami pertolongan, mengalami jawaban mujizat. Tapi saya percaya pagi hari itu, Maria dan Marta juga mengerti betul bahwa mengasihi Tuhan itu tidak serta-merta semua masalah hilang semua, saudara. Tapi pada waktu dia menyertai kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Kasih kita kepadanya, ketaatan kita kepadanya, itu membuat dia leluasa di dalam kehidupan kita untuk menolong dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya mau tutup dengan satu pemikiran ini sebelum kita berdoa. Bapak Ibu tahu yang namanya mujizat? Tahu ya, jawaban doa itu sesuatu yang kita rindukan, tuh. Di dalam bahasa Inggris seringkali memakai kata signs and wonder. Signs itu apa? Tanda. Tanda itu apa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sampai ke satu tempat, terus Anda lihat ada sebuah pelang panah gitu ya, tulisannya Jakarta 430 km. Apakah Bapak Ibu sudah, pada waktu Anda berdiri di depan pelang itu, apakah Anda sudah sampai Jakarta? Belum. Anda baru sampai pada tanda yang menunjukkan pada Jakarta. Signs and wonders, pertolongan Tuhan, itu adalah tanda yang membawa kita kepada Dia. Jadi, sebegitu banyak orang mencari apanya nih? Mencari tandanya. Mencari pertolongannya. Sampai kita lupa bahwa berkat yang terbesar adalah bersama dengan pribadinya, saudara. Ibarat saya kalau anak saya bersama dengan saya pegang, dia dekat dengan saya, punya persekutuan yang dekat. Apakah otomatis dia akan lepas dari semua masalah? Enggak. Belum tentu. Perutnya masih bisa lapar. Ya betul ya? Dia masih bisa terganggu dengan banyak hal. Tapi dia tahu pada waktu dia sedang bersama dengan saya, dia sedang bersama dengan pribadi yang adalah sumber pertolongan. Bisa memahami enggak? Pada waktu kita jalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti otomatis kita akan dapat pertolongannya saat itu juga. Tapi kita sedang bersama dengan pribadi yang merupakan sumber pertolongan kita. Amin. Saudara, masalah kapan? Jawaban percaya enggak, saudara? Kalau Tuhan yang baik, yang melebihi Bapa kita di dunia ini, Dia tahu betul timing yang tepat, kapan Dia harus menolong kita. Percaya enggak, Bapak Ibu? Saya percaya pada waktu kita bertumbuh dalam kasih-Nya, itu memungkinkan kita untuk bisa melihat, walaupun kita sedang ada di dalam masalah, kita tahu bahwa Tuhan itu lagi pegang hidup kita. Amin.